Dagon kutukan grade spesial yang berhasil menahan 4 penyihir Jujutsu bahkan hampir mengalahkan mereka sekaligus. Dari manakah asal kekuatan besar Dagon dan seberapa kuat dibandingkan dengan kutukan tingkat spesial lainnya? Berikut akan kita bahas. Let's check it out. Dagon salah satu kutukan yang diklasifikasikan setara dengan Mahito, Jogo, dan Hanami. Sama-sama kutukan grade spesial. Namun untuk Dagon sendiri selama ini masih berwujud Jutai atau Curse Worm dan terbilang masih belum terlahir sempurna. Sampai akhirnya Dagon berwujud sempurna pada aksi Buya. Nah, kutukan berbentuk gurita ini memiliki kekuatan yang sangat besar sampai-sampai membutuhkan 4 penyihir sekaligus untuk melawannya. Dari Naobito Zenin yang terklasifikasi sebagai penyihir tingkat pertama walaupun tidak masuk dalam kriteria penyihir Jujutsu, lalu Kento Nanami yang juga merupakan tingkat 1, lalu ada Maki dan juga Megumi. Pada pertarungan melawan 4 penyihir Jujutsu, Dagon mengeluarkan teknik-tekniknya yang terbilang overpower. Major teknik dari Dagon sendiri ada 3, yaitu Durability, Shikigami, dan Domain Expansion. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Durability dari Dagon. Jika dikatakan dalam sebuah game, Dagon ini memiliki HP yang sangat besar. Walaupun sudah dipukuli kesana kemari, Dagon dapat terus bertahan. Hal ini juga disebutkan oleh Nanami dalam pertarungan melawan Dagon. Yang kedua mengenai Domain Expansion milik Dagon, Taun Heisen. Terlihat Dagon memiliki domain yang tidak asing. Bahkan Dagon sendiri sudah tidak asing jika kalian melihat dengan teliti sejak season pertama anime Jujutsu Kaisen. Dagon sudah ditampilkan sejak anime season pertama episode kelima atau komik chapter ke-10. Yaitu ketika Dagon masih berwujud Jutai atau Curse Worm. Kemudian Dagon terlihat lagi di dalam sebuah tempat seperti pantai di Hawaii yang didatangi oleh Kenjaku atau dalam wujud Geto dan juga para kutukan lainnya yang pada anime season pertama episode ke-7 ditampilkan. Tempat tersebut adalah Domain Expansion dari Dagon. Jadi Dagon sudah bisa membuat Domain Expansion bahkan sejak berbentuk Jutai. Kemudian kekuatan ketiga yang dimiliki oleh Dagon yaitu mengenai Shikigami dari Dagon. Ditampilkan di dalam domain, Dagon dapat membuat Shikigaminya invisible, atau tepatnya Shikigami dari Dagon baru terlihat setelah menyerang musuh. Dan diketahui itu adalah efek sure hit milik Dagon di dalam domain expansionnya. Kemudian Dagon juga bisa mengeluarkan kumpulan Shikigami besar yang tekniknya disebut Death Swarm atau Shiruru Yugun. Nah, dengan 3 kekuatan utama Dagon inilah bagaimana Dagon bertarung. Walaupun Dagon memiliki durability yang sangat tinggi dan juga sure hit effect dari para Shikigaminya ketika di dalam domain, Dagon tidak memiliki kecepatan yang luar biasa. Karena dari awal pertarungan melawan Naobito, Nanami, dan Maki, mereka bisa menyerang Dagon secara terus-menerus. Apalagi ketika pertarungan Dagon melawan Toji. Toji dengan senjata yang ia ambil dari Maki, yaitu Yuun, dapat dengan mudah mengimbangi Dagon dan tentu saja melebihi kecepatan yang Dagon miliki. Serangan demi serangan dari Toji tak bisa dibendung oleh Dagon. Jika membandingkan kekuatan Dagon dengan Hanami, Jogo, dan Mahito, dalam bentuk Jutai kemungkinan besar Dagon adalah yang terkuat. Apalagi dalam bentuk ini, Dagon ditampilkan sudah bisa menguasai domain expansion. Mahito saja baru bisa menguasai domain ketika sudah terlahir sempurna. Untuk Hanami dan Jogo tidak diketahui apakah sudah bisa menguasai domain ketika dalam wujud Jutai. Lalu bagaimana dengan kekuatan mereka ketika dalam wujud sempurna? Dalam wujud sempurnanya, potensi dari Dagon tidak sebesar Hanami, Jogo maupun Mahito. Karena jika dilihat dari cara Dagon bertarung dan bagaimana domain expansionnya bekerja, tidak sekuat Jogo dan Mahito. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai Dagon? Apakah Dagon lebih kuat dari Jogo, Hanami, dan Mahito, atau lebih lemah dari mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.